Masih pada pembahasan latihan soal OMI 2025, Mapel IPS terintegrasi, jenjang madrasah sanawiyah, tingkat provinsi. Perhatikan soal berikut. Industrialisasi telah mendorong terjadinya perubahan aktivitas produksi yang menggunakan bahan baku dari sumber daya alam dengan karakteristik bahan seperti dalam potongan ayat berikut. Bahan baku industri yang dimaksud dalam potongan ayat di atas adalah pembahasannya sebagai berikut. Potongan ayat di atas merupakan potongan ayat dari surah Al-Baqarah ayat ke-61 yang artinya kurang lebih sebagai berikut. Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja, maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Nah, ayat tersebut secara spesifik menyebutkan sayuran sebagai salah satu kebutuhan pokok yang diminta oleh Bani Israel, seperti mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Oleh karena itu, industri yang paling relevan dengan konteks ayat ini adalah industri makanan yang menggunakan sayuran sebagai bahan baku. Maka jawaban tepat untuk soal ini adalah D, sayuran untuk industri makanan. Soal berikutnya, pengenalan dan penciptaan sikap inklusif adalah tanggung jawab Muslim sebagaimana perintah dalam ayat berikut. Merujuk pada sikap yang harus dipraktikkan dalam ayat ini, lembaga sosial yang berperan untuk mendiseminasikan sikap tersebut adalah pembahasannya sebagai berikut. Ayat pada soal merupakan ayat dari surah Al-Hujurat ayat ke-13 yang artinya kurang lebih sebagai berikut. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Nah, surah Al-Hujurat ayat 13 menekankan pentingnya sikap inklusif dan saling menghormati di antara manusia tanpa memandang latar belakang suku, ras, atau status sosial. Ayat ini mengajak umat muslim untuk memahami bahwa keberagaman adalah rahmat dari Allah dan untuk memperlakukan semua orang dengan adil dan hormat. Lembaga pendidikan memiliki peran penting dalam mendiseminasikan sikap inklusif ini dengan cara mengajarkan nilai-nilai toleransi dan saling menghormati kepada siswa, mendorong diskusi dan pemahaman tentang keberagaman budaya, agama, dan latar belakang sosial, serta membentuk karakter siswa yang inklusif dan peduli terhadap orang lain. Lembaga pendidikan dapat memainkan peran kunci dalam membentuk sikap dan perilaku inklusif sejak dini, sehingga membantu menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan toleran. Maka jawaban tepat untuk soal ini adalah C, lembaga pendidikan. Soal berikutnya, iklan di media massa berhasil memunculkan budaya konsumtif di masyarakat dengan mendasarkan pada kandungan Al-Quran Surah Al-A'la ayat 16-17. Budaya tersebut tercipta karena pengabaian pada. Pembahasannya sebagai berikut. Arti dari Surah Al-A'la ayat 16-17 kurang lebih sebagai berikut. Arti pada ayat ke-16, tetapi kamu orang-orang kafir memilih kehidupan duniawi. Kemudian arti dari ayat ke-17, sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Al-Quran Surah Al-A'la ayat ke-16-17 menyebutkan tentang orang-orang yang lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada akhirat. Ayat ini mengingatkan bahwa tujuan hidup sejati adalah akhirat, bukan hanya kehidupan dunia. Nah, budaya konsumtif yang tercipta karena pengaruh iklan di media massa dapat disebabkan oleh pengabaian terhadap tujuan pemenuhan yang sebenarnya. Masyarakat mungkin lebih fokus pada pemenuhan keinginan dan kebutuhan materi yang tidak seimbang dengan nilai-nilai spiritual dan tujuan hidup jangka panjang. Dengan kata lain, budaya konsumtif dapat terjadi ketika masyarakat lebih mengutamakan pemenuhan keinginan duniawi daripada tujuan pemenuhan yang lebih luas dan berkelanjutan, seperti kebahagiaan sejati, kepuasan spiritual, dan kehidupan yang bermakna. Maka jawaban tepat untuk soal ini adalah C, tujuan pemenuhan. Soal berikutnya, interaksi antara manusia dengan lingkungan alam seperti yang terdapat dalam hadis di bawah ini menghasilkan beragam produk barang. Cara yang dapat dilakukan agar lingkungan alam
yang dijadikan sebagai sumber bahan baku ini lestari adalah dengan pembahasannya sebagai berikut. Arti dari hadis tersebut kurang lebih sebagai berikut. Tiada seorang muslim yang menanam pokok atau menghidupkan tanah dengan tanaman, lalu burung, manusia atau binatang makan daripada hasil tanamannya, melainkan ia dikira sebagai sedekah. Hadis riwayat Bukhari. Nah, hadis yang disebutkan menekankan pentingnya menanam dan memelihara tanaman serta manfaatnya bagi makhluk lain. Reboisasi hutan adalah salah satu cara untuk melestarikan lingkungan alam dan sumber daya alam. Dengan melakukan reboisasi hutan, kita dapat mengembalikan fungsi hutan sebagai penyedia oksigen dan penyerap karbon dioksida, meningkatkan biodiversitas dan habitat bagi berbagai jenis makhluk hidup, mengurangi erosi tanah dan meningkatkan kualitas air, dan menyediakan sumber daya alam yang berkelanjutan untuk generasi mendatang. Reboisasi hutan juga sejalan dengan semangat hadis yang disebutkan, yaitu menanam dan memelihara tanaman untuk kebaikan bersama. Maka jawaban tepat untuk soal ini adalah A. Melakukan reboisasi hutan. Soal berikutnya, Ayah di Bali, Batobo di Riau, Sambatan di Yogyakarta, Gemohing di NTT, dan Liliuran di Jawa Barat menggambarkan pola interaksi yang berkembang di beberapa daerah. Substansi nilai yang sama dapat ditemukan dalam Asmaul Husna, yaitu pembahasannya sebagai berikut. Ayah di Bali, Batobo di Riau, Sambatan di Yogyakarta, Gemohing di NTT, dan Liliuran di Jawa Barat adalah contoh tradisi gotong royong atau kerjasama yang berkembang di berbagai daerah di Indonesia. Substansi nilai yang sama dalam tradisi-tradisi ini adalah nilai kebersamaan, kerjasama, dan solidaritas. Nah, Asmaul Husna Al-Jami memiliki arti yang mengumpulkan atau yang menggabungkan. Nama ini menggambarkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghimpun dan menyatukan segala sesuatu. Dalam konteks ini, Al-Jami dapat dihubungkan dengan nilai kebersamaan dan kerjasama yang terkandung dalam tradisi-tradisi gotong royong di atas. Jadi jawaban tepat untuk soal ini adalah D. Al-Jami. Sekian untuk pembahasan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.